Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa inna allaha lahuwal ghaniyul hamid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali di aula yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga saya bisa kembali berbicara di depan teman-temannya. Insyaallah hari ini saya akan membawakan ya, karena saya juga lagi membaca buku. Ya. Sebenarnya buku ini sudah pernah saya baca, tapi diulang kembali ya kan. Karena merasa ya bukunya manfaat lah insyaallah. Apa sih? Ya bukunya ini judulnya itu Kunci Kebahagiaan ya kan? Bagus bukunya. Ya sebelum saya mulai gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu sehatkan kita, semangatkan kita dalam berjuang untuk hidup bersama Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya di buku ini ya banyak sekali kunci-kunci kebahagiaan. Ya, kita baca dulu apa saja sih kuncinya ya kan. Prolognya di sini bahagia tak pernah berlari. Kunci pertama, biarkan diri kita paham pertentangan. Kunci kedua, kendalikan keinginan. Kunci ketiga, ikhlas dan memaafkan. Kunci keempat, kekuatan pikiran. Kunci kelima ya kan, the power of giving, yaitu memberi ya kan. Dan insya Allah ya yang sampai saya membaca sekarang yaitu kunci keempat, kekuatan berpikir. Baik. Di sini disebutkan ya kan, hanya dengan mengubah cara berpikir hidup kita akan terasa berbeda. Benar? Sangat benar ya kan. Karena orang sedih, galau, dendam ya kan, apa segala bahagia itu solusinya dengan berpikir. Maka di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjadi pribadi kita yang selalu berpikir positif. Karena kenapa? Ketika orang selalu berpikir hal yang buruk, maka otomatis akan keluar perintah-perintah yang buruk dalam diri kita. Padahal pikiran itu dari diri kita sendiri. Dan jikalau kita berpikir sesuatu yang baik, maka akan timbul perintah-perintah yang baik pula. Karena kenapa? Pemikiran itu mempunyai mantulan gitu ya kan. Yang bisa mengatur perintah, niat kita, perkataan kita itu semua dari pemikiran kita. Maka insya Allah saya akan sedikit mengupas ya kan tentang berpikir yang baik. Oke. Dalam buku ini juga disebutkan pikiran adalah pelopor, pergerak, pengatur dan kekuatan yang sangat dahsyat dalam setiap hidup kita. Pikiranlah yang memerintahkan kita untuk mengatur niat, perkataan dan perbuatan. Pikiran adalah kekuatan yang maha dahsyat yang mengarahkan langkah hidup kita. Jangan pernah meremehkan cara berpikir atau apa yang kita pikirkan. Di sanalah sumber dari segala niat dan perbuatan kita. Artinya apa? Kebanyakan orang sukses pun karena berpikir. Bahkan orang yang sukses mempunyai misalkan saham atau perusahaan yang baik dan bagus. Itu karena pemikiran dia. Dan ketika perusahaannya itu bangkrut, itu juga karena pemikiran dia. Mungkin karena ada rasa
dendam, karena ada rasa kalah dalam persaingan, kalah dalam persaingan, misalkan persaingan berbisnisnya kalah, maka di situ timbul rasa kecewa, rasa sedih, bimbang, gelisah, maka timbullah pikiran-pikiran positif pada dirinya. Maka di situ pula perintah-perintah positif itu terkumpul dalam dirinya. Nah, di sini lagi lanjutannya. Nah, ini ada juga ya kan. Bayangkanlah bahwa pola pikir yang salah telah mengantar Hitler menjadi pembunuh sangat keji dalam sejarah. Kebenciannya pada kaum Yahudi dan pikirannya bahwa kaum itu akan mencelakakan negeri yang dijunjungnya membuat ia menjadi manusia jahat terbesar dalam sejarah. Nah, maka pola pikir pun bisa seperti itu ya kan. Menguasai menjadi pemimpin dalam diri kita gitu. Untuk ya apapun yang dia inginkan dia capai gitu dengan pola pikirnya. Nah, begitu pula dengan diri kita sebagai penghafal Al-Qur'an ya kan. Pola pikir kita pun juga harus dipakai gitu dalam menghafal Al-Qur'an. Bagaimana dengan keadaan keadaan diri kita sekarang gitu. Mungkin ada yang merasa hafalannya mungkin berat, ada yang mungkin merasa mudah. Tapi di sisi lain pasti pola pikir kita itu berbeda-beda. Misalkan nih ada dua orang yang melihat satu gelas yang berisi setengah airnya. Mungkin ada yang satu memandang, oh itu gelasnya berisi air setengah. Ada yang memandang mungkin, oh itu gelasnya kosong setengah. Nah, padahal sama gitu bentuknya. Maka disinilah pola pikir itu terbentuk. Maka akan menimbulkan suatu mantulan baik yang positif ataupun negatif pada diri kita. Nah, begitu pula dalam menghafal misalkan kita misalkan ya tidak hafal-hafal misalkan nih. Kita selalu berpikir saya emang gak bisa hafal cina. Teman-teman udah jauh misalkan. Saya mah masih jauh gitu, maksudnya susah dalam menghafal. Terus dia berpikir, udahlah saya menyerah aja cina. Nah, di sini timbul dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa gitu mencapai apa yang teman-temannya capai gitu. Karena dia berpikirnya negatif. Coba kalau dia berpikir positif, mungkin ini salah satu ujian buat saya. Tapi saya tidak akan pernah menyerah. Misalkan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dimudahkan hafalannya. Dengan doa tersebut menjadikan dirinya itu mempunyai action yang luar biasa gitu. Melebihi dari teman-temannya. Dan mungkin suatu saat dia akan melebihi dari teman-temannya karena dia berpikirnya positif bahwa saya akan bisa gitu. Nah, disinilah pikiran yang mendorong dirinya juga untuk menjadi orang baik karena pikirannya pikiran yang baik gitu. Nah, dan saya juga punya cerita ya kan. Ini di rumah saya ya kan. Bukan di rumah sih, di kampung saya. Saya punya teman, adik kakak. Kakaknya itu kisaran bukan Leon. Kisaran umur berapa ya kalau sekarang itu? 20, ya udah ini juga 29, 28 lah. Adanya di bawah saya 2 tahun. Tapi waktu zaman sering main bola ya kan. Kakaknya tuh suka mabuk. Dan adanya ikut-ikutan mabuk gitu kan. Jadi lagi main bola dia mabuk gini. Sampai dia tuh lupa kipernya tuh di mana gitu. Jadi kemusuh kipernya dia. Dan adanya bingung gitu. Ini mau ngantar kakaknya pulang ke rumah, ketahuan ibunya dimarahin. Nggak diantar, udah maghrib kan. Kan kalau di kampung-kampung gitu mainnya. Tanpa skor, kalau udah kedengar gitu mik masjid berbunyi, itu tandanya sudah berhenti gitu. Jadi seru-seruan mainnya gitu. Nah, setelah lama, kemudian saya pesantren kan. Setelah pulang pesantren, belum. Bukan saya. Jadi sedikit ada perubahan gitu di dalam diri adiknya tersebut gitu. Saya waktu itu tadarus Al-Quran ya kan, karena bulan Ramadan liburan, tadarus Al-Quran di masjid, dia juga ikutan.
Pas setelah itu kita ngobrol panjang tentang tentang banyak hal. Kemudian dia menyinggung sedikit gitu. Gimana caranya merubah apa maksudnya diri dia maksudnya gitu. Biar dia tuh nggak selalu ikut kakaknya gitu, yang suka jalan mabuk segala-galanya. Karena sudah terjerumus katanya. Saya tuh bingung ya kan jawabnya gimana. Lalu saya itu teringat gitu bukan pesan sih, pernah dengar gitu ya kan, guru saya itu mengatakan, ya saya sampaikan ke dia, ibaratkan nih satu cangkir kopi, ya kan airnya hitam gitu ya kan, kemudian ditetesi dengan air bersih biasa, tapi selalu menetes terus aja gitu. Artinya apa? Berbuat kebaikan terus gitu. Maka suatu saat air itu akan menjadi putih ya kan, akan jadi biasa lagi. Nah, mungkin kata gue ya kan, kata saya ya kan, ya seperti itulah ibaratkan ya kan, suatu dosa yang dia lakukan gitu ya kan, yang dulunya mungkin selalu dia ingat gitu, walaupun dia berbuat kebaikan tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu benar gitu kan. Maka diibaratkan seperti itu, selalu dia isi dengan kebaikan, insya Allah kata saya semuanya akan terhapus. Akan tetapi pesan terakhir kan, maksudnya jikalau satu kali kau berbuat maksiat lagi, maksudnya ditetesi dengan air kopi satu tetes saja, maka air yang putih itu akan menjadi hitam kembali. Artinya dia harus menjaga diri dia gitu dalam berbuat kebaikan. Nah di situ dia berpikir bagaimana caranya agar dia selalu berbuat kebaikan ya kan gitu. Dan setelah itu sudah lama ya kan, saya nggak pulang juga. Habis itu pas pulang ketemu dia lagi. Ternyata dia sudah berubah drastis gitu kan. Maksudnya alhamdulillah gitu ya kan. Teman saya satu bisa berubah gitu. Dia sudah tidak bergaul lagi dengan teman-teman yang maksudnya yang suka jalan, yang suka nongkrong, tidur terlalu malam ya kan. Dan selainnya gitu. Rumahnya itu kalau dari saya ya rumahnya mungkin jaraknya cuma 50 meter paling ya. Ya dari sini ke sana lah, ke Pak Andi gitu kan. Dekat gitu ya kan. dekat gitu kan. Gak jauh gitu. Dan saya juga setelah itu sering nginap di rumahnya gitu. Main bareng. Maksudnya di rumahnya gitu main. Suka ya kadang kan dia juga punya PS, jadi main PS. Waktu sholat ya sholat gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau jalan kita biasanya jalannya ke masjid. Kan ada tuh kalau di tempat saya masjidnya besar gitu. Kalau Masjid Agung di tempat saya itu besar-besar. Parkirannya aja besar gitu ya. Enggak, maksudnya kalau Masjid Agung Bandung sama Masjid Agung di sana lebih besar. Lebih besar yang di sana gitu menurut saya. Lebih luas. Dan lebih apa ya? Enggak, lebih sepi tapi. Karena enggak sepadat orang di sini gitu ya kan. Lanjut kembali ke pembahasan ya kan. Pola pikir kita. Maka di sini kita harus berusaha menjadi pribadi yang selalu berpikir positif. Karena kenapa? Kalau kita selalu berada dalam pikiran yang negatif, artinya apa? Kita selalu merasa sedih, merasa gelisah, merasa punya dendam atau apa segalanya. Nah disitulah kehidupan kita pun akan menjadi suatu yang buruk gitu ya kan. Maka kita belajarlah untuk selalu menjadi pribadi yang baik. Artinya apa? Selalu berpikir baik walaupun kita selalu merasa bahwa diri kita itu kurang ya kan. Maka banyak juga di buku ini disampaikan ya pokoknya tentang kunci kebahagiaan gitu kan. Yang salah satunya tadi the power of giving, yaitu berbagi gitu kan. Berbagi sesama teman-teman itu mungkin banyak yang merasakan ya kan. Bahagia gitu ya kan. Bener bahagia. Kalau kalian tidak percaya, cobalah berbagi ya kan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.